Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya perwakilan dari kelompok 3. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas proses belajar kebudayaan sendiri. Ngomong-ngomong, kelompok kami ada 4 orang, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Fikri. Yang kedua ada Gilbert Sylvester. Nah, yang berikutnya ada Herni Parwita, dan yang terakhir ada Devina Maharani. Untuk materi pertama tentang proses internalisasi akan saya jelaskan. Nah, proses internalisasi adalah upaya penerimaan nilai maupun budaya yang berasal dari luar kelompok sosial dengan penuh penghayatan, sehingga pada akhirnya menjadi kesadaran dengan diwujudkan dalam sikap dan bentuk tindakan sosial dalam keseharian. Tahapan internalisasi. Tahapan internalisasi ada 3, yaitu yang pertama, transformasi. Transformasi adalah perpindahan pengetahuan yang dilakukan oleh pihak lain dalam memperkenalkan nilai maupun budaya yang ada. Selanjutnya ada transaksi. Transaksi atas penerimaan terhadap penanaman nilai maupun budaya. Yang selanjutnya ada tren internalisasi. Tren internalisasi sendiri adalah implementasi nilai maupun budaya, bagian terakhir daripada tahapan untuk proses internalisasi pada seorang individu tersebut menangkap sekaligus melakukan tindakan yang diajarkan sehingga akhirnya mampu mempengaruhi pada sikap kepribadian. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat internalisasi. Tujuan dari internalisasi sendiri ada 3, yaitu yang pertama memberikan nilai, norma maupun budaya yang ideal sesuai dengan kondisi zaman. Nah, yang kedua bertujuan untuk penyebaran ideologi. Yang ketiga diharapkan memberikan keuntungan bagi pihak yang berusaha untuk menginternalisasikan. Manfaatnya adalah memberikan perbaikan atas nilai maupun budaya yang berkembang. Selanjutnya tentang contoh proses internalisasi akan dijelaskan oleh Mas Gilbert Sylvester. Untuk Mas Gilbert Sylvester dipersilakan. Contoh proses internalisasi budaya. 1. Masuknya K-pop dalam budaya masyarakat Indonesia. 2. Masuknya budaya kebarat-baratan pada masyarakat Indonesia seperti pengguna celana jeans, memanjangkan rambut sebagai model rambut, dan lain sebagainya. Agama. 1. Bangunan-bangunan masjid atau gereja. Bangunan yang biasanya contoh daripada internalisasi dari negara-negara lain yang dianggap baik, memberikan kesan indah. 2. Mengajarkan kepada anak untuk selalu beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. 3. Mengikuti kegiatan pengajian di masjid untuk mendalami pengetahuan agama serta meningkatkan keimanan pada diri. Pendidikan. 1. Sistem pendidikan di Indonesia yang pada umumnya mengadopsi adanya sistem pendidikan dari Belanda, seperti wajib memakai seragam saat sekolah, memakai meja saat belajar, dan lain sebagainya. 2. Mengikuti kegiatan ospek di awal memasuki kehidupan kampus dengan tujuan untuk mengetahui dan membiasakan diri dengan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan kampus. Proses sosialisasi adalah sebuah proses belajar seumur hidup di mana seorang individu mempelajari kebiasaan dan kultur masyarakat mengikuti cara hidup, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima dan berpartisipasi aktif di dalamnya. Jenis sosialisasi formal. Sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Informal. Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang di dalam masyarakat. Selanjutnya tentang tahapan sosialisasi akan dijelaskan oleh Mbak Herni Perwitasari. Tahapan sosialisasi. Yang pertama adalah persiapan. Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan. Yang kedua adalah meniru. Tahap ini ditandai seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang ketiga adalah bertindak. Nah, pada tahap peniruan yang dilakukan mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesabaran. Yang keempat adalah penerimaan norma kolektif. Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa
dan telah menjadi warga masyarakat sepenuhnya. Adapun tujuan sosialisasi, yang pertama adalah pentingnya setiap anggota masyarakat untuk mengetahui dan menjalankan nilai norma yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat. Yang kedua yaitu supaya setiap individu dapat mengendalikan fungsi organik melalui proses latihan mawas diri yang tepat. Yang selanjutnya adalah agar setiap anggota masyarakat memahami suatu lingkungan sosial dan budaya, baik lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan baru. Yang keempat yaitu supaya setiap individu dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan baik dan benar, misalnya kemampuan membaca, menulis, dan lain-lain. Yang kelima yaitu guna melatih keterampilan serta pengetahuan setiap individu untuk melangsungkan hidup bermasyarakat. Yang keenam, supaya di dalam individu tertanam nilai-nilai dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Contoh dari sosialisasi yang pertama yaitu keluarga. Orang tua mengajak anak berbicara untuk mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayangnya. Orang tua akan menasehati anak dan memberi pengertian kepada anak saat anak melakukan kesalahan. Selain keluarga, ada sekolah. Sekolah yaitu membentuk PR group untuk bekerja sama dalam belajar. Saat belajar, guru akan bertanya kepada murid dan murid juga dapat bertanya apabila ada hal yang belum dimengerti. Di sekolah juga diajarkan tentang struktur organisasi. Selanjutnya adalah lingkungan sosial masyarakat. Anak yang bermain dengan tetangganya sehingga terjadi proses sosialisasi atau kegiatan kerja bakti dan gotong royong yang dilakukan setiap minggu. Dan materi selanjutnya tentang proses enkulturasi akan dijelaskan oleh Devina Maharani. Proses enkulturasi. Apa itu proses enkulturasi? Proses sosial yang dilakukan oleh seorang individu dalam mempelajari dan menyesuaikan pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem sosial terkait norma, tatanan sosial, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam sifat kebudayaan. Tahap proses enkulturasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama belajar meniru, yang kedua internalisasi. Belajar meniru adalah proses pertama terkait terjadinya enkulturasi, seringkali dimulai dari adanya kegiatan belajar dengan meniru berbagai bentuk tindakan sosial yang kemudian setelah diterima secara tidak sadar bisanya membentuk keyakinan untuk mengikuti tindakan tersebut. Yang kedua, internalisasi. Internalisasi yaitu tahapan selanjutnya setelah terjadi tindakan yang dihasilkan dari belajar, kemudian individu tersebut melakukan internalisasi atau dimasukkan dalam kepribadiannya. Dengan tahapan yang dilakukan berkali-kali, maka tindakan seseorang menjadi suatu pola yang mantap dan norma sosial yang kemudian mengatur tindakannya dibudayakan. Fungsi dan manfaat enkulturasi yaitu yang pertama, memberikan pengetahuan kepada seseorang terkait dengan budaya yang dimiliki. Yang kedua, mampu memperkecil adanya berbagai jenis konflik sosial lantaran sebelumnya didorong dengan pengetahuan yang baik. Yang ketiga, menumbuhkan kecintaan terhadap diri sendiri beserta kebiasaan yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengenal hasil kebudayaan dengan cara yang dilakukan secara acak atau terus-menerus. Contoh enkulturasi. Yang pertama di bidang kebudayaan. Perilaku yang ditunjukkan oleh suku Baduy dalam menutup perkembangan dan pengaruh globalisasi. Mereka banyak menganggap bahwa pengaruh dunia luar akan dapat memberikan dampak negatif, tidak akan ada dampak positif yang akan didapatkannya. Yang kedua, di bidang pendidikan. Ketika seseorang sejak kecil mendapatkan pendidikan untuk mengenal ideologi Pancasila sebagai ideologi negara tanpa bisa diganggu-gugat. Pengenalan ini kemudian dilakukan secara terus-menerus, hingga akhirnya seseorang dapat mengenal ideologi bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari.
adanya keteraturan sosial yang dilakukan oleh seseorang untuk tidur di waktu siang hari. Keteraturan tersebut lambat laun akan menjadi kebiasaan yang terus berlaku dalam keluarganya, bahkan setelah seseorang berkeluarga. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kami kelompok 3 tentang proses belajar kebudayaan sendiri. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Stay happy, stay healthy, stay positive, and keep spirit. Saya perwakilan dari kelompok 3, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.